Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan Sapaan Kasih hari ini, hari Jumat, tanggal 17 Juli 2026. Kiranya Bapak Ibu Saudara dalam keadaan baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah yang penuh kasih, segala puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu. Jikalau pagi hari ini Kau boleh izinkan setiap kami untuk kembali menikmati hari baru-Mu dengan keadaan baik dan penuh sukacita. Sebelum kami mengawali aktivitas kami pada kesempatan pagi hari ini, kami mau menundukkan diri di hadapan Tuhan untuk Engkau isi dengan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan berkenan menolong setiap kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami mampu mengerti dan melakukan dalam hidup kami. Terlebih kami yang akan menyampaikan Tuhan dengan segala keterbatasan yang kami miliki, kiranya Roh Kudus menolong kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, firman yang disediakan bagi kita pada kesempatan hari ini diambil dari kitab Yesaya pasal 63 ayat 15 dan kitab Yohanes pasal 14 ayat 18. Yang demikian bunyinya. Pandanglah dari sorga dan lihatlah dari kediaman-Mu yang kudus dan agung, di manakah kecemburuan-Mu dan keperkasaanmu, gelora hatimu dan kasih sayangmu, janganlah kiranya engkau menahan diri. Kemudian yang kedua dari Yohanes 14 ayat 18, Yesus berkata, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Pada pagi hari ini yang menjadi tema dalam perenungan kita adalah keluarga yang saling menjaga. Kebetulan Bapak Ibu pada kesempatan hari ini, bulan ini disebut bulan keluarga dalam setiap gereja, terutama di gereja GKPB Jemaat Kristus Kasih. Di sini kita mengambil suatu tema, dipanggil, dipulihkan, dan berbuah dalam terang. Ini yang menjadi tema dari gereja GKPB. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mendengar kata keluarga, dalam keluarga tentunya kalau kita benar-benar keluarga itu adalah keluarga di dalam Tuhan, kita akan merasa nyaman, merasa aman ada di dalamnya. Tetapi sebaliknya, apabila kita merasa sendiri, artinya keluarga itu di dalamnya anggota-anggotanya merasa tidak memiliki satu sama lain. Jadi mereka merasa hidup sendiri, bagaikan mereka hidup di luar keluarga, yang mereka tidak kenal dengan orang-orang, hanya mengenal pribadi atas kelebihan yang kita miliki, yang dituntut kita sempurna. Tapi pada saat kita berada di dalam posisi keadaan diri kita sendiri, tidak ada yang mau mengenal kita. Kita merasa terasing, kita merasa sendiri. Itulah gambaran yang diungkapkan oleh Nabi Yesaya tentang bangsa Israel yang berseru kepada Tuhan. Dia merasa ditinggalkan oleh Tuhan sampai mengatakan, di manakah engkau Tuhan, di manakah kekuasaanmu, keperkasaanmu. Karena bangsa Israel merasa hidupnya sendiri. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, melalui seruan bangsa Israel yang merasa hidupnya ditinggalkan oleh Allah, yang sebenarnya Allah sendiri tidak meninggalkan, tergenapi melalui kitab Yohanes pasal 14 ayat 18. Yesus mengatakan di sana bahwa kamu tidak sendirian. Dikatakan di sana, aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Di sini yang dimaksud sebagai yatim piatu bukan hanya sekedar tidak memiliki orang tua, tidak memiliki tempat tinggal, tetapi lebih dari itu Bapak Ibu, kekosongan jiwa. Pada saat kita merasa seperti orang yang tidak memiliki keluarga sebagai yatim piatu, kita merasa sendirian ditinggalkan Tuhan. Yesus memberikan suatu jaminan, kamu tidak kami tinggalkan, kamu bukan sebagai yatim piatu. Jadi Yesus memberikan sebuah keluarga. Dalam keluarga inilah kita bisa merasakan suatu kehangatan, satu sama lain saling menopang, saling menjaga. Seperti halnya tema kita, keluarga itu yang betul adalah saling menjaga, bukan saling menjatuhkan atau bahkan melakukan pembiaran, tidak mau peduli pada saat salah satu anggota keluarga itu mengalami suatu masalah atau merasa tertekan, merasa tertindas. Tetapi baiklah,
dalam lingkup keluarga yang Tuhan berikan itu, kita memberikan rasa aman, rasa nyaman, satu sama lain saling melengkapi, saling peduli, bukan sebagai yatim piatu. Jadi Yesus memberikan sebuah keluarga. Dalam keluarga inilah kita bisa merasakan suatu kehangatan, satu sama lain saling menopang, saling menjaga. Seperti halnya tema kita, keluarga itu yang betul adalah saling menjaga, bukan saling menjatuhkan atau bahkan melakukan pembiaran, tidak mau peduli pada saat salah satu anggota keluarga itu mengalami suatu masalah atau merasa tertekan, merasa tertindas. Tetapi baiklah, dalam lingkup keluarga yang Tuhan berikan itu, kita memberikan rasa aman, rasa nyaman, satu sama lain saling melengkapi, saling peduli. Merasa ada yang kurang, kita memberitahu. Merasa ada yang bersedih, merasa kecewa, kita memberi kekuatan, memberi penghiburan. Itulah keluarga yang diinginkan oleh Tuhan. Maka dari itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan kita mengabaikan keberadaan keluarga. Karena di dalam keluarga itulah ada suatu kekuatan. Kita tidak seperti seorang yatim piatu karena kita memiliki keluarga. Di dalam keluarga, jikalau kita menghadirkan Tuhan Yesus Kristus, maka kita tidak akan mengalami seperti halnya yang dialami oleh bangsa Israel yang merasa bahwa ditinggalkan oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, keluarga yang saling menjaga itu akan mengajarkan bahwa setiap anggota keluarga dipanggil untuk menjadi perpanjangan tangan kasih Allah. Hal ini berarti kita saling melindungi, saling mendukung dalam kelemahan, dan menghadirkan rasa aman satu sama lain di tengah-tengah dunia yang seringkali menganggap kita tidak ada artinya, tidak sempurna. Tetapi dalam keluarga semuanya itu bisa tertutupi karena kita satu sama lain saling menjaga. Amin. Mengakhiri dengan doa, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Allah yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas keluarga yang Engkau beri. Ajarlah kami untuk saling mengasihi. Jadikanlah rumah kami tempat yang penuh dengan kehadiran-Mu. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami juga berdoa bagi setiap anak-anak kami yang belajar, yang kuliah, dan juga para orang tua yang mulai bekerja. Berkenan Tuhan memberkati setiap kami. Bagi ibu-ibu yang mungkin bekerja di rumah, kiranya juga Tuhan memberkati. Pergumulan setiap keluarga, apapun yang dialami, baik pergumulan kesehatan, masalah keuangan, masalah pekerjaan, masalah keluarga yang mereka hadapi, Tuhan kiranya menjadi salah satu jawaban dalam setiap pergumulan mereka. Bagi yang berulang tahun, baik kelahiran maupun perkawinan, kiranya Tuhan memberkati dalam kehidupan mereka, dan juga Tuhan menjadikan mereka berkat dimanapun mereka berada. Kami juga rindu berdoa bagi setiap gereja-Mu, Tuhan memberkati sehingga setiap gereja boleh menjadi berkat di mana gereja itu berada.
Dan kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Jadikanlah bangsa negara kami adalah bangsa yang takut akan Tuhan. Para pemimpinnya semua adalah orang-orang yang senantiasa melihat bahwa segalanya Tuhan yang pegang kendali. Terima kasih Tuhan, inilah seru doa permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sampai bertemu kembali Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom.